di jalan ketemu sama Mbak Riris dan juga Mbak Nit. Mereka setuju untuk aku ajak dibikin panik. Dan setelah tadi kita makan getuk ya. Iya. Setelah makan getuk kita langsung ke wedang kapura nih, wedang kacang hijau. Kapuran. Kenapa ya namanya kapuran? Kapuran itu sebenarnya daerah sini sih Mbak. Jadi orang sini tuh udah lama nyebut banget kalau ini namanya daerah Kapuran. Cuman untuk nama jalannya di sini Jalan Kimangun Sarkoro. Ini katanya udah lama ya wedangnya? Udah lama banget. Iya, ini terkenal banget, katanya baru buka udah pada ngantri. Iya bener. Jadi orang-orang belum buka aja udah banyak yang ngantri. Emang seenak itu ya? Iya. Jadi kita udah pesen nih karena aku sukanya kacang tanah dibanding kacang hijau. Jadi aku pesan yang kacang tanah. Mbak yang kacang tanah juga ya? Pesen kacang tanah juga. Ini kacang Aku kacang hijau hijau. karena katanya usianya baru 17 tahun. Wow. Jadi kayak saving kacang hijaunya gitu, simpanizan. Nah, aku mau nanya-nanya nih, kan kita belum kenalan lebih dekat ya Mbak Riz. Iya. Dan juga Mbak Nim, Iya. jadi Risnin deh ya. Nah, sehari-hari Mbak Riris sama Mbak Nin ngapain? Kalau aku hari-hari kerja sih, aku ibu rumah tangga juga. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat aku biasa kerja. Aktivitas sehari-hari aku kerja. Oh, kerja ya. Kalau Mbak Riris Sama aku kerja juga. sama kerja ya. Jadi sampai sekarang masih semangat ya kerja Masih. mencari cuan. Harus. Kita wanita bisa sendiri. Asah. Iya. Nah, udah berapa lama Mbak kerjanya di sana? Atau udah bikin usaha kah atau apa gitu enggak? Belum sih, usaha cuman masih bekerja di salah satu perusahaan sekitar 10 sampai 12 tahun lah. Udah selama itu. Ya ampun, ternyata Mbak Riris kayaknya tipe yang setia sih ya kayaknya ya. Kayaknya tipe yang bertahan gitu. Kalau Mbak Anin Kalau aku baru 10 tahun sih. sama aja. Sama aja. 10 sama 12 gitu kan. Ya ampun, kalian setia banget. Apa kabar dengan aku? Gitu ya. Kalau Mbak Kinta kerja juga, Aku kerja juga sama. terus sudah Tapi berapa kayaknya lama? udah 4 tahun, Oh, baru 4 tahun sih ya. Ya, karena saya usianya masih 17 tahun gitu ya. 21 tahun baru kemarin, jadi kayak baru legal. Iya. Jadi ya KTP-nya masih baru ya? masih baru. Kemarin baru bikin SIM. Iya, Iya kan. Nah, terus Mbak Riri sama Mbak Anin kerja udah selama itu ya. Berarti pengalamannya udah banyak dong ya kan. Asam, manis, pahit, umami, kemanisan, Gurih, keaseman, ya kan? gurih, micin. Kayaknya udah ya nano-nano ya. Apalagi ibu rumah tangga juga dan juga udah tetap bekerja, tetap semangat. Apa sih yang memotivasi? Apa ya, kalau saya memang pada dasarnya hobi sih ketemu banyak orang Oke. gitu. Terus kalau nggak kerja di rumah aku nggak ketemu banyak orang. Jadi kalau kita zaman sekarang ekstrovert lah ya. Iya. Jadi betul. sukanya energize-nya keluar Betul, gitu. betul. Kalau Mbak Anin, Kalau aku motivasi kerja selain buat anak-anak ya juga buat kebutuhan diri sendiri sih, karena nggak menutup, nggak munafik sih ya sebenarnya. Kalau misalkan kita perempuan kan kadang kita punya keinginan macam-macam nih, tapi kan nggak harus selamanya kita minta sama suami dong. Nah itu dia. Jadi aku pikir aku harus jadi wanita independen nih gitu. betul sekali. 100%. Jadi sebenarnya motivasi itu harus dari diri sendiri, betul. Karena emang apalagi sih yang membahagiakan kita kalau nggak dari diri kita sendiri, ya nggak sih? Kalau kita percaya kita pasti bisa ya. Kan? Bisa. Nah, karena aku udah tanya yang memotivasi nih. Kira-kira tantangan terbesar yang dialami selama ini tuh apa dari Mbak Riris dan Mbak Anin dalam menjalani sehari-harinya? Ya, kalau dalam pekerjaan itu kan nggak semuanya lancar-lancar ya semuanya. Pasti kan ada tantangan juga gitu. Nah, banyak hal kalau saya ketemu
banyak orang pastinya beragam. Tidak semua orang bisa menerima baik, ya kan? Ada penolakan-penolakan, ada yang nggak mau ditemuin gitu-gitu. Jadi banyak juga tantangan-tantangan yang kita belum memprediksi sebelumnya gitu. Jadi nggak tahu nih mau ngapain gitu, tapi kayak improvisasi jadinya, ya kan? Gitu, refleks aja gitu. Nah, tantangan-tantangan seperti itu tuh biasa kita alami sehari-hari dimanapun kita bekerja sih. Tetap Jadi, dijalani ya. tetap dijalanin gitu. Ya seiring berjalannya waktu, nantinya kita bisa kayak lebih tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau Mbak Anin gimana? Tantangan terbesar apakah melewati gunung, datang ke jembatan, bukit, ya padang kan? pasir, ya kan? Sampai mindahin piramid gitu kan? Enggak, oh enggak. Kalau tantangan terberat bagi aku sih apa ya, melawan rasa jenuh ya mungkin. Betul Karena kan udah 10 sekali, tahun ya. guys. Istilahnya udah 10 tahun Ah, jadi banget budak ya. korporat. Budak, kita budak. Tapi tetep aja dijalanin. Ya itu sih paling tantangan terberat aku tuh yaitu melawan rasa jenuh aja sih. Karena kan rutinitas kita setiap hari ya berulang-ulang hanya seperti itu kan. Itu aja. Aku aja yang baru 4 tahun udah ngerasa kok ya Ngerasa kayak gitu ya. ya. Oh iya, bangun pagi lagi. Apalagi ibu rumah tangga ya, aduh. Pagi-pagi udah jam berapa nyiapin kan ya, gitu. Nah, kan tadi udah hal terbesar apa kayak tantangan gitu. Nah, solusinya itu apa sih yang udah dijalanin? Kayak oh, ini tantangan gue, berarti gue harus begini gitu. Gimana? Kalau aku sih tantangan, misalkan ada beberapa tantangan ya. Kalau tadi tantangan terberat kan ketemu banyak orang, Iya. banyak penolakan yang seperti itu. Nah, solusinya ya biasanya ngelawan. Jadi maksudnya dalam diri sendiri terkadang kalau seperti itu terus kita membatasi, janganlah gitu. Nah, artinya terus kita nggak jadi melewati hal itu kan, gitu. Nah, dalam diri itu kayak ada hal yang harus kita lawan dalam diri kita gitu. Misalkan kayak kita kayak nggak mau untuk melewati itu, tapi dilawan gitu loh. Jadi nggak harus ngelewatin hal itu gitu. Nah, biasanya seperti itu setelah kita melewati ternyata bisa loh gitu. Ternyata baik-baik aja. Nah, itu berangsur-angsur seperti itu akan menjadi kebiasaan gitu. Dan teratasi akhirnya. Fight ya, harus melawan, harus kayak walaupun susah banget, walaupun kayak aduh mendingnya rebahan sih sebenarnya, bisa nggak sih Nanti rebahan nggak dapet aja? duit. Tapi saya ingin duit, saya ingin cuan, jadi makanya harus melawan ya. Iya. Tuh simpatisan, semalas apapun kamu, jangan malas. Nah, Mbak Anin gimana nih? Kalau Mbak Anin tadi gimana melawan rasa jenuhnya? Itu tadi hampir sama sih kayak Mbak Riris ya. Jadi kalau misalkan rasa jenuh itu kan muncul dari diri sendiri. Kadang kita juga nggak menyadari rasa itu ya. Tapi tetap harus kita lawan. Gimana nih caranya biar kita nggak jenuh dengan rutinitas ini? Oh oke. Misalkan kita jadwal dulu hari ini saya mau ngapain nih, mau ketemu ke customer atau apa, mau pergi ke sini, kita bisa bisa create sendiri aktivitas kita supaya nggak jenuh gitu. Ya dilawan dari diri sendiri juga. Sebenarnya kalau kita mau berhenti dari pekerjaan sih ya bisa, cuman kembali lagi itu tadi saya bener Mbak Riris, kalau berhenti kita nggak dapet duit gitu. Terus kerja di Cuan mana is the aja key. sama aja. Cuan is the key. Iya, iya. Cuan is the key. BTW kita belum makan ini karena tadi panas banget, guys. Iya. Mungkin sekarang udah Udah agak agak hangat dingin kali ya. ya. Coba kita cobain kali ya wedangnya ya. Wow. Selamat mencoba. Ini tuh benar-benar wedang, isinya kacang semua. Tuh. Wow. Kalau aku yang kacang hijau, aduh anginnya gede banget. Oh wow. Oh wow. Yang kacang gimana rasanya? Enak? Kacangnya empuk. Ya. Iya ya. Iya. Kok jadi empuk gitu ya? Iya.
meskipun dia kacang, tapi kalau udah dimasak kayak gini dia nggak Aku ditampar. Aku ditampar. Aku salah apa? Kamu nampar aku. Dia pengen kenalan. Katanya kok nggak kenalin sih. gitu Iya, ya. cuman kenalan sama aku sama Anin. Ini enak loh, kacang hijaunya lembut juga. Kayak bubur sih. Lama-lama. karena kacangnya empuk ya. Karena nggak ada krenyes-krenyesnya ya nggak sih? Tapi lebih ke susu atau santan tuh? Nggak ada Ini rasa jahe. santan, nggak ada rasa Susu juga sih. Kita kuahnya. Hangat-hangat. Rating berapa rating? Aku kacang hijaunya 9. 9 ya. Kacang tanahnya 9,5. Mantap pokoknya. Kalau aku jujur 7,8 sih. Karena mungkin ini suatu hal yang baru ya buat aku ya. Terus aku kira wedangnya tuh kayak bakal jahe banget. Kayak minum jahe aja gitu. Iya. Tapi ini tuh kayak lebih kayak kayu manis, Iya, kayak iya. manis gitu. Tapi recommended kok, kalian tetap silakan datang ke sini untuk menyobain wedang kacang hijau Kapura. Ini emang enak banget sih untuk appetizer, jadi kayak makanan pembuka, jadi kayak sup-sup gitu. Iya. Ya kan? Habis tadi kita makan getuk, Ya. terus perutnya agak anget-anget. Iya, nggak wedang. Iya. Emang sih, iya. Ini udah masuk jam makan siang loh. Oh ya? Makan di mana nih? Nggak tahu, rekomendasiin dong di aja mana? nih, di Sego Bancaan. Oh, Di Pawon Simba. Simba. Oh, Pawon sih. Ke sana aja. Aku nggak tahu sih di mana, tapi ayo let's go. Masakan Jawa gitu. Mana ya recommended ya? Nah, Oke. ya. Sampai jumpa Simpanizer. Pawon Simba.